Gue mau cerita, gue kemarin baru ketemu presentasi sama satu orang yang bagus banget. Dia punya impian, ambisinya besar, dan dia semangat sekali setelah saya ceritakan tentang bisnis ini. Dan katanya besok dia akan join. Yes, akhirnya orangnya join, man. Wow, saya senang banget. Dan besok kita udah janjian, kita akan presentasi banyak orang, dia akan ngundang banyak orang, dan ini diamond gue. Gue akan bantu dia dengan sepenuh hati. Gue nggak akan lepas. Gue akan fokus bantu dia untuk menjadi diamond. Ini nih si Jack sekarang udah nggak angkat handphone saya sekarang. Saya WhatsApp juga nggak mau nggak di read dari kemarin. Iya nih, padahal awal joinnya itu semangatnya gila banget. Ini baru 2 bulan aja udah letoy dia, udah lemas. Gimana ya, gua mau konsultasi nih nanti malam ya jam 7. Oke. Anda pernah nggak ngalamin kondisi seperti ini? Orang yang awalnya join bagus, progresnya juga bagus di awal-awal join, tapi setelah itu beberapa bulan lagi susah dikontak dan orangnya kayaknya udah dingin dan sudah nggak mau angkat telepon Anda lagi, nggak mau balas chat Anda lagi. Anda sudah kesulitan untuk menghubungi dia, jadi dingin. Ingat bahwa orang yang bergabung di bisnis ini, sebagian dari mereka akan keluar. Dan orang yang tepat itu bukan hanya dilihat dari awal-awal saja. Dia joinnya bagus, wah ini orang tepat. Kemudian sebulan dia progresnya bagus, wah ini pasti orang tepat. Belum tentu. Orang yang tepat harus diuji oleh waktu. Orang yang tepat itu harus dapat ujian. Nah, dia bisa lulus nggak dari ujian itu? Apa aja ujiannya? Ya, tantangan dalam bisnis. Setiap bisnis itu punya tantangannya masing-masing. Nah, di bisnis ini penolakan. Oke, nah dia tangguh mental nggak dalam menghadapi penolakan? Kalau misalkan orang-orang yang dia sponsori kemudian berhenti dan tidak jalankan lagi, nah apakah dia tetap tangguh mental dan terus mencari orang yang baru? Nah, kalau misalkan dia itu menghadapi berbagai kendala saja, kemudian dia quit, dia udah berhenti, ya dia bukan orang yang tepat. Proses itu butuh waktu. 6 bulan, setahun, 2 tahun untuk bisa menilai seseorang ini benar-benar orang bagus atau tidak. Makanya saya sering sekali dikasih tahu oleh mentor saya, kalau Anda sponsori orang ini bagus, Anda bina. Memang betul, kita harus bina mereka agar mereka itu bisa melakukan bisnis ini dengan cara yang benar. Tapi ingat, sering yang terjadi adalah terlalu menghabiskan waktu untuk membina si A dan tim dia, dan dia lupa memiliki goals pribadi untuk terus merekrut orang-orang baru dengan alasan nanti kalau saya rekrut terus orang baru, saya nggak punya waktu untuk bina dia lagi. No, itu kesalahan besar. Never stop recruiting di awal Anda membangun bisnis ini, di tahun pertama terutama. Jangan hanya mensponsori 10 orang dalam 1 tahun, itu nggak cukup, kurang banyak orangnya. Anda dapat 2 orang bagus dan berharap 2 orang ini akan bagus selamanya. Tidak. Orang yang bagus di bulan ini belum tentu dia akan jadi orang yang bagus di beberapa bulan kemudian. Orang aktif Anda di bulan ini 6 bulan lagi bukan dia lagi, dia udah nggak aktif. Itu sering sekali terjadi. Sehingga kalau misalkan kita nggak cukup banyak mensponsori orang, kita akan stres. Sewaktu dia down, jaringan dia rontok, kita akan stres karena kita udah bingung mau rekrut siapa lagi. Kita mau membantu dia, dia hindari kita. Kedalaman dia, kita nggak bisa jangkau. Ya, orang-orang yang ada di kedalaman, Anda nggak bisa jangkau mereka misalkan. Ya, mati semuanya karena semuanya ikut si A. Nggak jalan, semua jaringannya nggak mau jalan. Nah, Anda mau gimana? Anda pasti stres gitu. Nah, jadi kesalahan fatal orang-orang yang memulai bisnis ini adalah mereka tidak cukup banyak merekrut pribadi.
Oke. Kalau Anda bisa rekrut 20 orang, kenapa harus berhenti di 10? Kalau Anda bisa rekrut 60 orang, kenapa Anda harus berhenti di 40? Intinya adalah di awal tahun pertama Anda bangun bisnis ini, never stop rekrut. Walaupun Anda dapat 10 orang yang bagus, terus rekrut pribadi. Sehingga, kenapa? Karena itu Anda tidak tahu orang yang aktif sekarang itu dia akan berhenti kapan. Ya, belum tentu dia tangguh mental, belum tentu dia bisa menghadapi, bisa lolos dari ujian-ujian di bisnis ini gitu. Makanya sewaktu nanti dia berhenti, dia mau istirahat dulu lah ya, Anda punya orang lain yang bisa dibantu. Dan ingat, ini bisnis duplikasi. Apa yang Anda lakukan itu akan ditiru oleh jaringan Anda. Kebanyakan yang terjadi adalah kalau Anda rekrutnya dikit, maka tim Anda juga akan rekrutnya dikit. Nah, Anda kepingin nggak tim Anda rekrut banyak? Nah, Anda sendiri harus memberikan contoh. Rekrutlah sebanyak-banyaknya orang. Anda jangan berharap tim Anda merekrut banyak orang kalau Anda sendiri tidak rekrut banyak orang dengan alasan aku mau bantu dia untuk sukses. No, cara membantu mereka untuk sukses adalah tunjukkan bahwa Anda melakukan bisnis ini. Tunjukkan kalau Anda terus merekrut orang-orang baru, sehingga itu juga menjadi gesekan positif bagi dia. Wah, upline saya ini terus rekrut orang-orang baru nih di dalam tim. Saya juga nggak mau, saya bangga sekali bisa punya upline seperti itu ya. Dia nggak hanya sekedar bantu saya, tapi dia juga memberikan contoh. Dia rekrut orang terus-menerus. Akhirnya itu juga akan memberikan rasa semangat kepada tim Anda itu untuk bisa terus merekrut orang. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti rekrut pribadi. Anda harus punya goals pribadi untuk terus merekrut orang-orang baru. Karena orang yang bagus di tim Anda hari ini belum tentu dia masih bagus beberapa bulan kemudian. Dan kalau misalkan Anda tidak cukup banyak rekrut pribadi, Anda akan frustrasi, Anda akan stres. Jangan-jangan Anda juga ikut keluar dari bisnis ini. Oke? Nah, jadi Anda harus tahu aturan mainnya itu seperti apa. Kalau Anda paham, asik banget jalankan bisnis ini. Oke? Nah, ini aja tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Never stop rekrut pribadi.